Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Galatia Agustina Purba dengan NIM L1A11992 dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teknik pemeliharaan tanaman. Yuk ikuti kelanjutannya. Oke, materi yang pertama kita bahas mengenai apa pengertian dari pemeliharaan tanaman. Nah, pemeliharaan tanaman itu sendiri adalah suatu kegiatan di mana yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Nah, keberhasilan ini diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Selanjutnya, ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan. Yang pertama yaitu menguasai teknis, di mana meliputi tentang kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerjanya. Yang kedua, tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungan. Dan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara. Ada 2 faktor yang mempengaruhi tentang pemeliharaan tanaman. Yang pertama itu kematian bibit dan pertumbuhan yang tidak normal atau yang biasa kita sebut dengan abnormal. Oke, yang pertama kita bahas yaitu kematian bibit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan. Yang pertama, keterampilan menanam, di mana terutama kedalaman penanaman dan kekebunan tanah itu yang berada di sekitar akar. Yang kedua, kondisi cuaca yang berubah saat setelah penanaman. Yang ketiga, kondisi anakan, di mana akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi. Yang keempat, kondisi tanah yang kurang baik seperti tergenang atau tererosi dari permukaannya. Yang kelima, dari terganggu oleh adanya serangga. Yang keenam, adanya gulma dan adanya patogen-patogen lainnya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi kematian bibit? Nah, bila kematian setelah penanaman cukup tinggi, maka harus dilakukan penyulaman. Penyulaman harus segera dilakukan dalam beberapa bulan keterlambatan. Selain itu, penyulaman akan mengakibatkan variasi pertumbuhan tegakan yang cukup tinggi. Lalu bibit yang digunakan untuk penyulaman harus sehat dan lebih besar sedikit dari rata-rata dengan pertumbuhan akar yang baik. Faktor kedua yang mempengaruhi dari pemeliharaan tanaman yaitu pertumbuhan lambat dan tidak normal atau abnormal. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut tidak tumbuh dengan normal. Yang pertama itu salah memilih jenis. Nah, dalam pemilihan jenis kita dibagi 3 yaitu toleran, intoleran, dan semi-toleran yang kurang tepat. Maka pada kondisi terbukanya intensitas juga tumbuh sangat lambat, sedangkan pada kondisi naungan dapat tumbuhan atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua itu kekurangan hara akut secara langsung, di mana sebagian besar masalah disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek seperti drainase yang jelek, erosi, ataupun pencucian. Yang ketiga itu kondisi fisik tanah yang jelek karena adanya dampak lingkungan. Selain itu, tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mikorizа dan rhizobium. Lalu beberapa jenis mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa seperti rumput dan sering terjadi pada pinus merkusi. Dan kurangnya penjarangan naungan berat dan terlalu lama. Lalu bagaimana cara kita mengatasi pertumbuhan yang tidak normal? Nah, pada umumnya hal yang pertama kali dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang lambat adalah dengan mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penyiangan. Namun, bila sudah diidentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara, maka tindakan pemupukan sangat dianjurkan. Perbaikan sifat fisik tanah setelah penanaman biasanya susah dilaksanakan dan biayanya yang tinggi. Bila pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh sifat fisik tanah, maka sebaiknya tanaman dibatalkan dan diganti dengan tanaman baru.
dengan mempersiapkan lahan yang lebih baik terlebih dahulu. Dan tapak yang jelek mengakibatkan pertumbuhan jelek dan tidak bisa sama sekali dilakukan penanaman. Selanjutnya kita masuk ke teknik pemeliharaan. Nah, ada 5 teknik pemeliharaan, yaitu yang pertama itu pemeliharaan. Apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan di mana dilakukan adanya penyiraman yang dapat dilakukan 2 kali sehari, baik pagi maupun sore, atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, penyiraman ini dapat dilakukan dengan menggunakan gembor ataupun selanjutnya pemupukan. Nah, pertumbuhan pohon sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara juga tinggi. Dengan rotasi yang pendek pada kondisi tanah yang miskin hara dan depresi unsur hara pasti akan terjadi. Nah, pemupukan dilakukan yang bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman. Nah, pada pemeliharaan dalam teknik pemupukan pasti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, seperti rotasi yang pendek. Nah, dengan rotasi yang pendek pada kondisi tanah yang miskin hara, maka pemupukan akan lebih ekonomis. Nah, meningkatnya proyek rehabilitasi dan pemutanan kembali meskipun penggunaan 1 atau 2 jenis saja untuk mempermudah pengelolaan dan lebih seragam produk yang akhir. Pada beberapa tapak, penambahan sedikit nutrisi dapat memperlihatkan perbaikan pertumbuhan yang sebagaimana tanaman yang lain dan juga manusia. Pohon juga memerlukan makanan untuk pertumbuhannya. Maka makanan untuk pohon seperti unsur hara atau secara populer kita sebut dengan pupuk. Pupuk ada bermacam-macam bentuk, ada yang padat dan ada yang cair. Yang padat biasanya seperti urea, NPK, TSP, dan yang lain-lain. Pupuk dasar untuk bibit di penyapihan dapat digunakan pupuk TSP atau SP36 dengan takaran 1 gram atau 1 sendok teh per polybag, dan pemupukan lanjutan dapat digunakan pupuk majemuk ataupun NPK dengan perbandingan 15:15:15 sebanyak 60-65 gram yang dilarutkan ke dalam air 10 liter air. Lalu pupuk disemprotkan ataupun disiram ke bibit yang berumur minimal 1 bulan di penyapihan. Pemupukan ini dilakukan secara teratur selama 2 minggu. Pemupukan dilakukan apabila terjadi kekurangan hara. Pada umumnya, pohon menunjukkan kekurangan hara dikarenakan oleh yang pertama itu tumbuh pada tanah yang kritis. Yang kedua, siklus hara kurang baik yang disebabkan oleh akumulasi bahan organik sehingga terjadi imobilisasi unsur hara. Yang ketiga, adanya pencucian air hujan, terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Yang keempat, pohon yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit ataupun kering. Yang kelima, tidak adanya cendawan mycorrhiza ataupun rhizobia. Secara umum, pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut: adanya pertumbuhan stagnan dan vigornya rendah. Yang kedua, terjadi perubahan warna dan pada daun. Yang ketiga, terjadi perubahan anatomi, keguguran pucuk, mata tunas, serta keriting. Waktu pemberian pupuk sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon sebagai berikut. Yang pertama, beberapa saat setelah penanaman seperti dalam 3 bulan pertama. Yang kedua, setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Yang ketiga, saat awal penjarangan. Yang keempat, 3-10 tahun sebelum rotasi tebang. Ada 5 cara pengendalian hama dan penyakit, yaitu dengan cara kultur teknis, yang kedua cara mekanik, yang ketiga cara biologi, yang keempat pengendalian terpadu, dan yang kelima cara kimia. Apa yang dimaksud dengan cara kultur teknis? Yaitu seperti menjaga kebersihan lokasi penanaman merupakan salah satu cara pengendalian hama dan penyakit dengan cara kultur teknis. Selain itu, melakukan pengaturan saluran drainase, melakukan penyiraman bibit dengan seperlunya, dan memangkas pohon peneduh yang tidak diperlukan. Lalu melakukan pengaturan jarak antar bibit. Yang kedua dengan cara mekanis, di mana cara pengendalian hama dan penyakit dengan cara mekanis itu dilakukan secara sederhana.
mengambil dan membunuh hama yang ditemukan di pembibitan dan memangkas dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang penyakit. Yang ketiga ada dengan cara biologi. Nah, cara ini adalah dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakit. Contoh yang paling sederhana adalah pengendalian tikus dengan menggunakan burung hantu atau penggunaan jamur antagonis untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Contohnya, jamur Trichoderma untuk penyakit busuk akar. Selanjutnya, kita melakukan dengan cara pengendalian terpadu, di mana pengendalian terpadu merupakan kombinasi berbagai cara pengendalian hama dan penyakit. Ada juga dengan melakukan cara kimia. Nah, penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit secara serampangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti dampak buruk pada tanah, air, tumbuhan, dan hewan, juga manusia. Nah, ini merupakan beberapa cara kimia yang dilakukan dalam teknik pemeliharaan, yaitu yang pertama insektisida, di mana bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Yang kedua ada fungisida untuk mengendalikan jamur, ada nematisida untuk mengendalikan cacing, dan herbisida untuk mengendalikan gulma. Lalu ada arborisida untuk mengendalikan pohon. Adapun dampak dari penggunaan bahan kimia sebagai pengendalian hama dan penyakit secara serampangan itu dapat menimbulkan dampak buruk, baik dari dampak jangka panjang maupun jangka pendeknya. Nah, pada jangka pendek biasanya terjadi keracunan, tetapi dalam jangka panjang dapat terjadi pencemaran tanah, air, dan hewan. Lalu adanya akumulasi atau pemupukan bahan kimia dalam tubuh melalui pernapasan atau yang masuk melalui makanan dan air yang diminum. Selain itu, efek dari pemupukan bahan kimia dalam tubuh dapat menimbulkan risiko peningkatan kerentanan terhadap serangan penyakit. Selain itu, penyemprotan pestisida pada tanaman akan menimbulkan sisa ataupun residu yang akan terbawa sampai panen. Nah, residu tersebut dapat terbawa sampai ke makanan dari hasil pertanian yang dikonsumsi. Residu pestisida memang bisa berkurang pada saat bahan makanan dicuci, tetapi tidak bisa langsung menghilangkan 100%. Maka pemupukan senyawa kimia ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan banyak masalah. Nah, seperti yang kita dengar tadi, bahwa banyak dampak buruk yang disebabkan jika kita memakai pestisida. Jadi, apakah tips untuk menggunakan pestisida? Yang pertama itu, gunakan pestisida sebagai pilihan terakhir untuk mengendalikan hama dan penyakit. Lalu pilih pestisida yang cocok dengan jenis hama ataupun penyakit. Baca jenis racun yang terkandung dalam pestisida. Apakah racun kontak, racun perut, atau sistematik. Nah, lalu baca dengan cermat aturan pakai yang tertera dalam kemasan. Gunakan takaran pestisida sesuai dengan anjuran pada kemasan. Jika ada aturan pakai atau hal-hal lain yang belum jelas, hubungi petugas pertanian setempat atau konsultasikan dengan orang yang mengetahuinya. Gunakan baju lengan panjang, sarung tangan, dan masker selama menyiapkan dan menggunakan pestisida. Untuk tanaman pangan, 2 minggu sebelum panen, penyemprotan pestisida tidak boleh dilakukan. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi maupun sore hari. Perhatikan apakah ada kemungkinan hujan pada hari tersebut. Penyemprotan dilakukan searah dengan arah angin untuk mengurangi risiko keracunan. Setelah melakukan penyemprotan, pada lahan sebaiknya diberi tanda. Lalu jangan mencuci dan membuang sisa pestisida ke dalam air sungai atau air mengalir lainnya, apalagi jika aliran air tersebut digunakan untuk kebutuhan. Teknik pemeliharaan selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma sebaiknya dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti parang, cangkul, arit. Yang kedua, dengan cara mekanis ini, maka serapan tenaga kerja akan semakin banyak. Lalu penggunaan pestisida, herbisida
sebaiknya juga menjadi pilihan yang terakhir, karena pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang terakhir dalam teknik pemeliharaan yaitu adanya pemotongan akar, di mana pemotongan akar dilakukan untuk akar yang keluar dari polybag. Pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting stek, dengan tujuan mencegah tumbuhnya akar utama yang keluar dari polybag dan merangsang pertumbuhan akar-akar samping ataupun lateral. Oke, sekian pembahasan materi mengenai teknik pemeliharaan tanaman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Galatia Agustina Purba, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.